Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 8 dengan tema ambil bagian dalam pekabaran Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Timotius merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius ditinggalkan Paulus di jemaat Efesus untuk membantu pelayanan. Dalam hal ini menjaga iman serta mendewasakan iman anggota jemaat di Efesus. Dan waktu Paulus meninggalkan Timotius di jemaat Efesus, umur Timotius masih tergolong muda. Sebagai orang yang masih muda, lalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan yang ada di jemaat Efesus, tentunya akan menderita. Dan kalau imannya tidak kuat, tentunya Timotius akan lari dan meninggalkan jemaat Efesus. Tidak lagi mau melayani dan meneruskan pelayanannya di jemaat Efesus. Inilah sebenarnya yang dirasakan oleh Timotius dalam pelayanannya. Oleh sebab itu Paulus memberi satu nasihat sekaligus peringatan kepada Timotius agar Timotius mengobarkan karunia Allah. Kuat dan berpegang teguh dalam iman. Jangan malu bersaksi karena Paulus, melainkan ikut menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saudara-saudara, perlu diketahui kota Efesus yang merupakan kota pelabuhan adalah ibu kota provinsi Romawi di Asia Kecil. Dan sekarang bisa dikatakan negara Turki. Kota Efesus ini berfungsi sebagai pusat perdagangan utama dan kota metropolitan. Jadi bisa dilihat bagaimana sibuknya, bagaimana majunya kota Efesus pada waktu itu. Sebagai ibu kota dan kota pelabuhan, tentunya banyak yang datang di kota tersebut, sehingga bercampur budaya dan etnis bahkan bahasa, sehingga mempengaruhi kehidupan jemaat itu sendiri. Di samping itu juga kota Efesus ada kuil yang sangat megah, yaitu kuil Artemis ataupun Diana. Kuil ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia pada saat itu. Dan banyak orang yang mengunjungi kuil tersebut, datang bersembahyang dan lain sebagainya. Kuil ini merupakan hal yang sangat didatangi oleh orang-orang baik di dalam kota Efesus sendiri maupun di luar. Begitu juga praktek-praktek okultisme sangat banyak di kota Efesus. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kehidupan jemaat Efesus yang dikelilingi oleh berbagai-bagai bentuk, baik dalam soal budaya, etnis, bahkan dalam soal kepercayaan itu sendiri. Dalam soal sosial dan budaya, anggota jemaat Efesus terdiri dari 2 etnis, yaitu Kristen asal Yahudi dan Kristen asal non-Yahudi, dalam hal ini Gentiles. Apa yang dimaksudkan dengan Gentiles? Gentiles ini adalah satu kata yang menunjukkan bahwa Kristen dan Yahudi ini tidak termasuk dalam bilangan orang Yahudi. Tantangan yang ada dalam 2 etnis ini adalah Kristen Yahudi berupaya untuk menjalankan Taurat dan Sunat. Mereka mengatakan bahwa tidak cukup keselamatan kalau hanya percaya saja. Jadi harus mengikuti tradisi Yahudi, harus mengikuti Taurat dan harus disunat. Ada juga persoalan yang berkembang di jemaat Efesus, yaitu mengenai doktrin keselamatan. Selain Taurat dan Sunat yang cukup merongrong kehidupan persekutuan jemaat, ajaran palsu yang dikembangkan oleh Gnostik juga sangat mempengaruhi iman anggota jemaat, seperti ajaran doketisme dan libertanisme. Jadi bisa dikatakan bahwa
sangat kompleks persoalan yang dihadapi oleh Timotius yang masih muda. Agar Timotius kuat dan semangat dalam pelayanan, Paulus menyapa Timotius dengan, "Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam." Saudara-saudara, ada 4 hal yang ditekankan Paulus. Pertama, mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Walaupun Paulus berada dalam penjara di Roma dan menderita karena akan dihukum mati, tetapi pelayanan yang sejati tidak tergantung pada situasi yang nyaman. Paulus melihat bahwa sesuatu relasi dengan Tuhan itu tidak tergantung kepada kenyamanan, kesukacitaan. Dalam penderitaan pun harus mengucap syukur. Begitu juga Paulus mengucap syukur karena Timotius. Karena Timotius dalam pelayanan sehari-hari di Efesus. Hal yang kedua, hati nurani yang murni. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa sangat penting hati nurani yang murni karena menyangkut integritas dan ketulusan. Ketiga, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Paulus mau mengatakan secara implisit bahwa Allah yang dia sembah melalui Yesus Kristus sama seperti nenek moyangnya, sehingga ada kontinuitas iman. Keempat, Paulus mengingat Timotius dalam permohonannya, baik siang maupun malam. Paulus menekankan bahwa Paulus tidak pernah membiarkan Timotius seorang diri saja, tetapi Paulus selalu menggumulinya dalam doa kepada Allah, agar Allah memberi kekuatan dan semangat kepada Timotius dalam pelayanannya setiap hari. Di samping itu juga bagaimana sapaan Paulus kepada Timotius. Paulus melihat bahwa ini harus diberikan kekuatan. Bagaimana Paulus mengenang akan air mata Timotius. Dan Paulus inginkan ketika mereka bertemu ada sukacita dalam diri Timotius, bukan lagi air mata yang bercucuran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Untuk memberi kekuatan, Paulus mengatakan bahwa aku teringat akan iman Timotius yang tulus ikhlas. Bahasa Yunani tulus ikhlas adalah anhupokritos. Paulus mau mengatakan bahwa iman Timotius tanpa kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Dan iman yang tulus ikhlas ini diwarisi Timotius dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Agar Timotius semangat melayani, Paulus memberi dorongan dan motivasi agar Timotius semangat melayani di tengah-tengah situasi yang sulit. Baik Paulus dalam penjara maupun Timotius sedang menghadapi berbagai persoalan di jemaat Efesus. Timotius, jangan takut. Jangan patah semangat melayani. Timotius harus kobarkan karunia Allah. Karena karunia Allah yang hampir padam pada diri Timotius harus dikobarkan lagi. Jangan merasa takut menghadapi persoalan-persoalan yang ada, karena penumpangan tangan yang diberikan Paulus merupakan bentuk pengutusan untuk menginjili dan penyertaan Tuhan kepada Timotius. Dan Timotius harus mengingat, Timotius harus menyadari kembali akan panggilannya, yaitu untuk melayani. Oleh sebab itu, apapun tantangan
Pemberitaan Injil harus dilakukan karena itu merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, baik Timotius sendiri maupun jemaat Efesus tetap berada dalam keselamatan dan panggilan Injil. Timotius dalam melayani karena Injil, walaupun menderita, harus mengandalkan Allah. Karena dengan kekuatan Allah, Timotius akan sanggup mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada. Timotius akan diliputi hikmat dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pekabaran Injil merupakan salah satu tugas gereja. Karena ada 3 tugas gereja, yaitu persekutuan, diakonia, dan pekabaran Injil. Jadi, pekabaran Injil, mau tidak mau, ini merupakan perintah dari Allah, harus dilakukan oleh segala gereja, termasuk tentunya Gereja Batakaro Protestan. Untuk itu GBKP senantiasa melakukan pekabaran-pekabaran Injil untuk menyelamatkan semua orang. Karena ini pekabaran Injil merupakan tugas gereja, maka kita sebagai anggota gereja harus melakukan dan menjalankan tugas pekabaran Injil tersebut. Dalam kehidupan bergereja ada 2 model pekabaran Injil, yaitu pekabaran Injil keluar dan pekabaran Injil ke dalam. Pekabaran Injil keluar berarti kita harus keluar dari jemaat kita dan melakukan pekabaran Injil di tempat yang kita tuju. Sedangkan pekabaran Injil ke dalam, yaitu bagaimana kita mau menguatkan dan mendewasakan iman anggota jemaat lewat program-program yang ada, termasuk perkunjungan rumah tangga, ibadah sektor, dan ibadah persekutuan kategorial, dan perkunjungan pastoral lainnya. Saudara-saudara, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagaimana agar iman kita bertumbuh. Bagaimana iman keluarga kita bertumbuh. Tentunya harus kita lihat bahwa eklesiologi domestika, ataupun dalam hal ini gereja keluarga, harus diterapkan. Orang tua harus mengajarkan iman dan perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa imannya sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Begitu juga Timotius. Iman Timotius hidup karena ada pengajaran dari neneknya dan ibunya. Tentunya kita harus demikian. Sebagai orang tua harus melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua Kristen, menumbuh kembangkan iman kepada anak. Dengan demikian, dalam kehidupan anak sehari-hari, dalam perbuatannya, dalam pergaulannya, telah mengabarkan Injil karena melakukan hal yang benar dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita ajarkan kepada anak-anak pentingnya hidup dalam ketatan firman Tuhan. Untuk itu, ajaklah anak-anak kita untuk hadir dalam ibadah sektor, agar anak-anak didewasakan dalam persekutuan dan firman Tuhan. Sehingga anak dan kita semua senantiasa didewasakan untuk memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.